Halo teman-teman di seluruh kawasan Nusantara, jumpa lagi dengan saya Erna Bayu. Mungkin saat ini saya sedang mencoba memberikan informasi edukasi untuk teman-teman. Ya, saya yakin teman-teman di luar sana lebih hebat dan lebih tahu mungkin apa yang akan saya berikan informasi ini secara lengkap. Tetapi nggak ada salahnya, mungkin kita di sini akan sharing bersama-sama. Saudaraku yang terkasih, saya akan membahas tentang Jessica Wongso. Jadi seperti komentar dari Deddy Corbuzier dalam YouTube channelnya yang mengatakan bahwa Jessica Wongso adalah psikopat, saya tidak setuju dan saya merasa bahwa Deddy Corbuzier telah menebar fitnah. Jadi Anda boleh berkomentar, tapi Anda adalah seorang public figure yang harus hati-hati untuk memberikan informasi. Baiklah saudaraku yang terkasih, apa sih itu psikopat? Saudaraku, psikopat adalah suatu istilah yang dulu digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tidak punya emosi, tidak punya perasaan, tidak punya hati nurani. Namun meski demikian, secara medis istilah ini kurang tepat. Jadi istilah yang benar adalah gangguan kepribadian antisosial. Seorang psikopat dapat memiliki sikap yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat atau norma-norma sosial. Kurang bertanggung jawab, sulit membedakan perilaku yang baik dan yang buruk, serta kurang memiliki rasa empati. Selain itu, seorang psikopat juga bisa bersikap manipulatif, gegabah, dan berperilaku kasar terhadap orang lain. Gejala psikopat mirip gejala gangguan narsistik, namun penderita psikopat kurang memiliki sikap disiplin dan ketekunan. Selain itu, perlu diingat atau diketahui bahwa tidak semua psikopat adalah seorang pembunuh atau perilaku kriminal. Saudaraku yang terkasih, apa penyebab daripada psikopat? Sebetulnya belum diketahui secara pasti penyebab seseorang bisa menjadi psikopat. Kondisi ini diduga dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Misalnya, memiliki riwayat gangguan kepribadian saat anak-anak, mengalami kekerasan, pencabulan, pelecehan, penelantaran saat mereka masih anak-anak. Memiliki anggota keluarga dengan riwayat gangguan kepribadian antisosial atau gangguan mental yang lain. Selain faktor-faktor di atas, kelainan pada struktur otak yang mengatur emosi juga diduga dapat menyebabkan seseorang menjadi psikopat. Kelainan ini dapat terjadi akibat cedera selama masa perkembangan otak. Bahkan kelainan tersebut dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap sesuatu. Sebagai contoh, ketika melihat darah atau kekerasan, pada umumnya orang menjadi merasa takut. Misalkan jantung berdebar-debar, kecemasan, nafas menjadi lebih cepat, telapak tangan berkeringat ya. Namun seorang yang psikopat justru akan merasa lebih tenang ketika melihat hal-hal tersebut. Nah, cairan otak ini kita sebut sebagai neurotransmitter. Neurotransmitter merupakan pembawa pesan kimiawi yang
yang menyampaikan informasi antar sel saraf. Ada beberapa neurotransmitter yang terlibat dalam perkembangan psikopat seperti dopamin, serotonin, dan norepinefrin. Jika kelebihan hormon dopamin, tubuh akan mengeluarkan sejumlah tanda-tanda seperti agitasi tinggi, mudah marah, mudah terprovokasi, mudah emosi kemudian mudah merasa senang, hedonisme, memiliki gaya hidup yang hedon yang tidak sesuai dengan kenyataan, terlalu bersemangat, hiperaktif, mudah gelisah, mudah stres, memiliki kemampuan belajar yang tinggi, mudah bersosialisasi, senang menantang diri. Jadi ini apabila dopamin ini kadarnya tinggi di dalam otak kita, di dalam tubuh kita. Kemudian gejala apa yang muncul ketika hormon dopamin yang berlebihan ini? Maka gejala yang muncul itu adalah timbulnya gangguan mental seperti bipolar, schizofren. Nah, bipolar dan schizofren ini yang dominan. Bipolar merupakan gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis. Terkadang senang sekali secara berlebihan, terkadang sedih sekali hingga depresi. Dan waktu jedanya biasanya bisa cepat bisa lambat. Bisa cepat dalam 1 hari bisa berubah atau menunggu waktu berminggu-minggu. Nah, sedangkan skizofrenia merupakan gangguan mental yang menyebabkan pengidapnya mengalami halusinasi. Jadi seperti melihat ada sesuatu sebetulnya tidak ada. Delusi, meyakini segala sesuatu secara berlebihan. Waham, merasa dirinya hebat. Kacau dalam berpikir dan perubahan perilaku. Dan semua ini disebabkan oleh cairan yang kita sebut sebagai cairan neurotransmitter. Perlu diketahui bahwa psikopat tidak sama dengan sosiopat. Dengan sosiopat ini sebetulnya kondisinya hampir mirip, termasuk dalam kelompok kepribadian antisosial. Sedangkan psikopat tidak pernah dapat merasakan emosi dan tidak memiliki empati. Sementara penderita sosiopat masih dapat merasakan empati terhadap orang lain. Akan tetapi penderita sosiopat mengabaikan fungsi norma-norma sosial dan cenderung lebih impulsif serta semena-mena. Impulsif ini melakukan perbuatan-perbuatan tanpa berpikir panjang dampak dan akibatnya. Nah, ada beberapa gejala yang mungkin mendukung seseorang mengalami psikopat, yaitu bersikap arogan, sangat percaya diri, keras kepala, bersikap agresif, dan suka melakukan tindak kekerasan. Memiliki perilaku yang bertentangan dengan norma sosial, mengabaikan atau melanggar hak-hak orang lain. Sulit membedakan antara yang benar dan yang salah, tidak menunjukkan rasa penyesalan dan empati. Sering berbohong, memanipulasi orang lain untuk mendapatkan keinginannya. Berulang kali melakukan tindakan kriminal, tidak bertanggung jawab, sering bermasalah dalam hubungan dengan pasangan, bersifat impulsif dan kurang merencanakan segala sesuatu dengan baik. Saudaraku yang terkasih, apakah Jessica Wongso seperti ini? Saya melihat dan mengamati dari berbagai video yang ditayangkan baik di YouTube, baik di TikTok ataupun di film Netflix, itu Jessica Wongso sepertinya tidak memiliki jenis kepribadian ini. Jessica Wongso hanyalah orang yang tenang. Jadi banyak sekali orang yang memang dalam kondisi panik atau dalam kondisi yang sangat
mengkhawatirkan, dia masih bisa tenang. Itu salah satunya adalah saya sendiri. Saya beberapa kali mengalami kematian pasien di depan mata saya, ataupun kematian orang terdekat seperti ipar, istrinya ipar, orang tua, ya semua kedua orang tua meninggal di depan saya. Itu saya bisa tenang, bahkan saya justru bisa menenangkan banyak orang di sekitar saya. Walaupun saya sedih luar biasa, tapi saya bisa memanage emosi dengan cukup baik. Nah, apakah saya sosiopat? Apakah saya psikopat? Kan ya belum tentu. Nah, saudaraku yang terkasih, pada kasus tertentu, penderita psikopat sudah menunjukkan gejala gangguan perilaku sejak usia 15 tahun. Pada anak-anak beberapa gejala tersebut mungkin bisa ditemui, misalnya bersikap kasar terhadap orang, terhadap hewan, senang merusak barang, sering berbohong, senang mencuri, melakukan pelanggaran hukum yang serius. Dan perlu diketahui bahwa seseorang bisa saja memiliki perilaku-perilaku yang saya sebutkan tadi, namun bukan berarti mereka adalah seorang yang psikopat. Untuk memastikannya, tentu harus diperlukan pemeriksaan langsung oleh seorang psikiater atau dokter ahli jiwa. Jadi saya berharap Bapak Deddy Komposer jangan lagi menjustis seseorang bahwa seseorang itu menderita psikopat. Karena belum tentu, banyak pemeriksaan yang harus dilalui. Jadi jangan langsung menganggap bahwa dengan suatu kejadian kemudian mengangkat seseorang, apalagi di depan publik, dikatakan bahwa dia seorang psikopat. Anda bisa dituntut karena psikopat itu ternyata membutuhkan suatu diagnosis yang tepat. Misalnya, dokter akan mengawali diagnosis dengan melakukan tanya jawab, tes wawancara kepada pasien terkait gejala yang dialami, riwayat penyakit dan gangguan mental yang lain, serta riwayat gangguan mental atau kondisi medis tertentu pada keluarga pasien. Apakah selama pemeriksaan Jessica Wongso itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh seorang dokter ahli jiwa sehingga dia dikatakan psikopat? Yang berikutnya adalah dokter mungkin akan mengkonfirmasi kondisi pasien dengan mewawancarai keluarga atau orang yang tinggal serumah. Nah, misalnya jika diperlukan, pasien juga akan diminta untuk menjalani pemeriksaan fisik dan tes penunjang guna memastikan diagnosis. Apakah di sini Polda yang memeriksa Jessica Wongso juga menyediakan seorang ahli kedokteran jiwa untuk memeriksa kondisi Jessica secara menyeluruh. Jadi kasus-kasus ini tidak berasa dipaksakan. Saudaraku yang terkasih, jadi sekali lagi dengan yang seperti ini, poin kedua saja, itu tidak boleh ada seseorang pun ngomong bahwa Jessica atau orang lain itu menderita psikopat. Karena kalau dia tidak melakukan pemeriksaan atau rentetan pemeriksaan, belum tentu loh. Sedangkan pemeriksaan itu yang harus diisi itu seperti formulir ya, pertanyaan-pertanyaan psikotes ya, itu banyak sekali. Jadi jangan sembarangan kita mendiagnosa seseorang atau menjustis seseorang bahwa dia menderita psikopat. Nah, biasanya berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokter akan membandingkan gejala yang ditemukan pada pasien dengan kriteria tanda dan gejala psikopat berdasarkan diagnostik dan statistical manual of mental disorder atau DSM-5 dan pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa Indonesia PPDGJ yang ketiga. Jadi di sini jangan sembarangan. Saya mencoba untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman untuk tidak mudah justifikasi seseorang.
khususnya para public figure, tiktokers ya, kemudian selebgram atau mungkin ya siapapun, karena kalau saya dibandingkan dengan mereka mungkin tidak terlalu banyak yang mendengar. Namun untuk teman-teman saya berharap lebih berhati-hati. Nah, seseorang dapat dikatakan menderita psikopat jika memiliki setidaknya 2 atau 3 kriteria. Misalnya sulit mentaati norma-norma yang berlangsung di masyarakat, atau saya ulang, sulit mentaati norma-norma yang berlaku di masyarakat, sering melakukan pelanggaran hukum atau tindak kejahatan, sering berbohong, memanipulasi atau menyakiti orang lain untuk memenuhi keperluan pribadi, sulit mengendalikan diri atau memiliki perilaku yang impulsif, mudah marah, dan biasanya disertai dengan tindakan menyerang atau berkelahi dengan orang lain. Tidak berhati-hati sehingga membahayakan keselamatan diri maupun orang lain. Kurangnya rasa tanggung jawab sehingga sering melalaikan tugas-tugas atau kewajiban yang harus dilakukan. Sulit menunjukkan rasa penyesalan dan cenderung tidak peduli pada orang lain. Nah, kalau ada 2 atau 3 dari yang saya sebutkan di atas, Anda bisa dikatakan seorang psikopat. Tapi apabila tidak ada satupun di sini atau bahkan cuma 1, belum tentu kita langsung judge bahwa dia seorang psikopat. Nah, apa sih yang bisa dilakukan untuk seorang psikopat? Yang pertama adalah psikoterapi. Psikoterapi ini bertujuan untuk mengajarkan pasien agar mengerti tentang kondisi yang dialami dan pengaruhnya terhadap kehidupan serta hubungannya dengan orang lain. Beberapa jenis psikoterapi yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah terapi perilaku, cognitive behavior therapy, untuk membantu pasien mengenali, memahami dan mengubah perilaku negatif menjadi positif. Berikutnya adalah terapi berbasis mentalitas, mentalization based therapy, untuk membantu pasien memahami bagaimana kondisi mental yang mempengaruhi perilaku. Kemudian terapi psikodinamika untuk meningkatkan kesadaran pasien terhadap pikiran dan perilaku negatif serta impulsif yang dimiliki. Berikutnya bisa dilakukan konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan jenis terapi jangka panjang yang efektif dan mengatasi psikopat cukup efektif ya. Terapi ini bertujuan untuk melatih pasien agar tidak mudah menyinggung orang lain saat berinteraksi. Karena terkadang orang-orang seperti ini tuh nggak sadar nyinggung orang lain, sarkasme seperti itu. Nah, konseling ini bisa dilakukan. Konseling ini bisa dilakukan dalam kelompok kecil ya, maupun kelompok besar. Setiap kelompok akan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama dan menciptakan lingkungan yang saling membantu. Konseling kelompok umumnya disarankan untuk dilakukan selama sekitar 18 bulan. Hal ini karena pasien memerlukan waktu yang cukup untuk mengubah perilaku dan sifatnya. Nah, apa yang dokter berikan biasanya adalah obat-obatan ya. Obat-obatan ini fungsinya untuk meredakan gangguan mental yang mungkin terjadi bersamaan dengan psikopat. Jenis obat yang diresepkan oleh dokter misalnya adalah antidepresan golongan selektif serotonin reuptake inhibitor atau SSRI, kemudian antipsikotik,
obat pengendali suasana hati dan mood stabilizer, anti cemas, pengobatan sedini mungkin yang disertai dengan dukungan penuh dari pasangan, keluarga, atau teman akan meningkatkan keberhasilan terapi terhadap penderita psikopat. Apakah psikopat itu ada komplikasinya? Tentu ada. Seorang psikopat tidak mendapatkan penanganan atau seorang psikopat yang tidak mendapatkan penanganan dapat mengalami penurunan kualitas hidup, gangguan pada interaksi sosial atau gangguan kesehatan yang lain. Berikut ini ada beberapa dampak yang bisa dialami pasien psikopat terhadap kualitas hidup. Misalnya melecehkan atau menelantarkan anak serta pasangan, menderita kecanduan alkohol dan penyalahgunaan nafsa, melakukan tindakan kriminal hingga dipenjara, melakukan atau memiliki kecenderungan untuk membunuh atau menyakiti orang lain, kemudian memiliki risiko lebih tinggi untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri, menderita gangguan mental yang lain seperti depresi atau gangguan kecemasan. Ini adalah komplikasinya. Dan dari semua yang saya jelaskan tadi, saudara, tentu kalau kita berbicara tentang psikopat untuk seorang Jessica Wongso itu terlalu dini. Kenapa? Karena tidak berdasarkan bukti-bukti yang otentik, tidak berdasarkan pemeriksaan, tidak ada pemeriksaan yang akurat dari seorang dokter ahli jiwa. Jadi kalau semua ini tidak dilakukan, jangan sekali-kali mengatakan seseorang itu menderita psikopat. Termasuk para ahli yang dikatakan bahwa mungkin mereka seorang profesor ya. Karena saya tahu profesor itu banyak banget. Rekan-rekan saya juga banyak yang profesor. Kemudian saya juga kuliah S3 ini 3 kali juga dibimbing oleh para profesor, para doktor yang kompeten di bidangnya. Tapi setelah saya sendiri menjadi seorang dokter dan kemudian saya kuliah S2 5 kali, kuliah S3 3 kali, ternyata pada dasarnya kemampuan kita itu juga ada batasnya. Jadi pada dasarnya itu masih banyak hal-hal yang tidak kita ketahui gitu loh. Jadi kalau dikatakan seorang pakar, ya belum tentu dia pakar-pakar banget sih. Jadi kita harus tetap belajar ya, terus belajar. Jangan karena diberikan kesempatan untuk menjadi seorang ahli, seseorang menjadi dirinya betul-betul pandai dan betul-betul ahli. Itu saya tidak setuju. Ya, jadi semakin Anda semakin banyak ilmu yang Anda miliki, menurut saya alangkah baiknya tetap rendah hati. Kenapa? Karena pada dasarnya masih banyak yang kita tidak tahu gitu loh. Jadi yang kita belum tahu, kita tahu tapi hanya kulitnya saja. Itu masih banyak yang seperti itu. Makanya tidak boleh keluar dari ranahnya. Kalau Anda seorang ahli, kemudian Anda gunakan keahlian Anda untuk memanipulasi data, menyimpulkan yang salah, kemudian hanya mengambil sekelumit saja, kemudian berbicara di depan publik, saya mengatakan Anda tidak bijak. Ya. Jadi kalau Anda bijak, Anda akan belajar lebih dalam lagi sebelum menjadi seorang ahli. Jangan arogan, jangan sok-sokan pintar. Jangan karena Anda sudah menjadi profesor, Anda merasa pintar. Itu saya pribadi tidak setuju. Ya, walaupun profesor itu juga saat ini sedang saya kejar, tetapi yang pasti kita harus banyak belajar ya. Jadi jangan setelah profesor itu dipegang kemudian Anda menjadi semena-mena pada anak didik, semena-mena pada orang lain, bahkan membuat suatu keputusan yang keliru sehingga menyebabkan orang jadi terkorbankan. Ya, jadi begitulah
kira-kira informasi yang saya berikan. Terima kasih. Mungkin di sini akan dilanjutkan dengan diskusi berikutnya. Jadi saya sengaja untuk membuat video ini pagi-pagi karena sebentar lagi harus menguji beberapa mahasiswa yang ujian skripsi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mungkin teman-teman mau ada yang bertanya, nggak apa-apa, kita akan saling sharing di sini. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kenapa saya menggebu-gebu untuk membela Jessica Wongso? Karena saya itu gemes dengan para ahli yang dihadirkan. Bukan saya meremehkan apa yang mereka tahu gitu loh. Kadang-kadang yang mereka sampaikan itu sudah gak masuk akal. Dan gak masuk buat nalar saya. Jadi kalau saya menghina tidak boleh ya, karena masing-masing mereka memiliki keahlian yang saya mungkin tidak tahu. Tapi apabila saya tahu, saya akan mencoba untuk meluruskan supaya apa yang menjadi suatu keputusan itu paling tidak jika itu keputusannya salah, kita akan berupaya untuk supaya keputusan itu menjadi benar dan menjadi haknya. Seperti itu teman-teman. Saya pikir mungkin dengan adanya saya live seperti ini ya, paling tidak bisalah memberikan edukasi untuk teman-teman. Ya, sambil saya persiapan menguji skripsi ini, saya terlalu pagi saya bangun ya. Jadi ada waktu luang kita coba untuk ngobrol dengan teman-teman yang ada di sini. Siapa tahu informasi-informasi ini sangat bermanfaat. Jadi bagi teman-teman yang tidak cocok dengan pendapat para ahli dan teman-teman ngerasa kok gini, kok gitu ya, teman-teman bisa komen, bisa saling berinteraksi ya. Teman-teman bisa tap-tap sebanyak mungkin supaya live TikTok saya ini berkembang. Silakan tap-tap kalau Anda merasa suka ya. Jadi memang menjadi public figure itu memang gak gampang. Artinya kita memang harus ekstra hati-hati dalam menyampaikan segala sesuatu. Karena gak gampang, maka jangan sampai kita salah langkah. Kita pikirkan apa yang harus kita ucapkan.
Terkadang mungkin kita berpendidikan tinggi ya, tetapi ada beberapa hal yang kita butuhkan dari orang lain, misalkan pengalaman hidup yang tidak kita lalui, orang lain melalui, kemudian pembelajaran yang mereka dapatkan dari tempat yang kita tidak pernah dapat, itu juga pembelajaran buat kita. Jadi apabila kita berpendidikan tinggi, jangan merasa dirinya sombong gitu. Pak Kus, apa kabar? Ya, terima kasih juga Pak Kus. Semoga semakin sukses ya. Harus selalu semangat. Gak ada salahnya kita belajar lebih dari siapapun. Ya. Semoga kedepannya Pak Kus makin sukses deh. Kadang walaupun saya lebih tua dari anak saya kan otomatis lebih tua dari anak saya ya, itu pasti tidak bisa dibantah. Tapi yang pasti saya sering belajar dari anak-anak saya. Saya belajar banyak hal, terkadang dia lebih mampu di bidangnya daripada saya. Saya nggak malu bertanya, saya nggak malu untuk merendahkan diri di depan mereka. Tapi untuk mengembangkan diri nggak ada salahnya. Rendah hati itu pasti ya, merendahkan diri kan ya kadang-kadang saya ngerasa ya sudahlah gitu. Kadang-kadang kalau kita kan orang sudah tua kayak gini kan gaptek ya. Nah kita harus tanya-tanya gitu loh. Kadang-kadang anak-anak ini, mama gini aja kok nggak tahu sih gitu. Ya anak zaman now kan gitu, ngerasa dirinya itu bisa gitu ya. Tapi ya puji syukur selama kita tetap terbuka untuk anak-anak ya, nggak apa-apa kita belajar dari mereka. Jadi kadang-kadang saya juga belajar dari tukang sayur, belajar dari manapun ya, khususnya banyak belajar dari media sosial. Apalagi akhir-akhir ini apabila kita tidak tetap serukan tentang peradilan di Indonesia, akan banyak Yesika yang lain saudara ya, akan banyak sekali. Yesika yang baru, bahkan kan sudah banyak cerita, ada yang sudah dipenjara 20 tahun sampai tua di penjara, ternyata pelaku yang sebetulnya bukan dia. Coba, itu kan menyakitkan loh, saya nggak bisa bayangkan. Mohon tap-tap ya teman-teman ya, pagi-pagi biar semakin semangat. Tiap hari tetap semangat menebar informasi apapun itu. Terima kasih Anwilis Kiano Rizal ya. Terima kasih Sona. Ada user 28506654796. Terima kasih sudah bergabung. Mungkin kita bisa saling berinteraksi di sini. Kita saling bertanya jawab melalui chat ya. Karena memang
permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu sedemikian banyak. Kalau kita tidak bijak, oke, terima kasih. User 91874721156. Anda bisa ganti nama harusnya nih ya supaya kelihatan namanya. Ya, Iris Gio Pak Ponidi. User 285 ya. Farikah Ulfa. Ini Farikah Ulfa ini apa murid saya ya? Farikah Ulfayanti, Sutoyo, Nurbaya, Libra, halo, Suprapti. Kalau kalau Farikah ini teman saya, murid saya, ini anaknya pinter. Anda bisa sharing-sharing ya di sini ya. Libra, Suprapti, Roni, Aimira, Petrus, Wong Malang. Ya, terima kasih atas atensinya karena Anda sudah lewat di beranda saya. Feni, Siti Aisyah, ya, Sibun, Kusnan. Jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk tetap menyuarakan tentang Yessika Wongso dan peradilan yang ada saat ini. Karena jangan sampai media itu membuat seseorang menjadi menderita. Jangan sampai. Kenapa? Karena kita bisa saja berada di posisi itu. Kita di posisi di mana kita menjadi target untuk digulingkan oleh orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang kita berada di posisi, di waktu dan posisi yang tidak tepat, yang mungkin tadinya bukan kita sebagai sasaran, tetapi saat itu Tuhan itu mengizinkan iblis ya untuk membuat kita menjadi menderita. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jadi alangkah sayang ya kalau itu sampai terjadi seperti yang dilakukan atau dialami oleh Yessika Wongso. Ya, kita nggak bisa membayangkan. Tapi kalau misalkan ini memang betul-betul pelanggaran HAM berat, kemudian ini menjadi bagian dari kesalahan, itu harusnya Yessika Wongso itu dapat ganti rugi. Bukan hanya jumlahnya ratusan juta. Kalau uang ratusan juta itu masih bisa dicari Pak Bu. Dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, ini 7 tahun loh menderita. Kalau saya sih saya tuntut balik ya, kalau saya jadi Yessika ya, atau jadi Pak Oto gitu ya, apa kita caranya menuntut balik supaya selain pemerintah memberikan kompensasi ya, kalau di undang-undang, di perundang-undangan sampai dengan 800 juta katanya Bapak Komarudin. Tapi yang